Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 8 September 2025. Disclaimer kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa teman-teman untuk melakukan transaksi beli atau jual. Jadi ya teman-teman, ini saya sharing saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik. Dan sangat mungkin kita berbeda point of view dan sangat mungkin juga analisa saya salah. Makanya penting ya untuk melakukan analisa ulang. Dan disclaimer juga kalau saham yang saya sharing di sini biasanya saham-saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi teman-teman yang nggak disiplin atau yang pola tradingnya swing atau yang pola tradingnya biasanya buy and hold, ya jangan ikut ini ya, karena memang saya biasanya sharing sahamnya yang lagi ada momentum atau yang lagi main gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya di keep ya bisa jadi dalam 1 minggu ke depan, 1-2 hari ke depan ya mungkin mainnya udah selesai gitu. Malah kalau yang suka nge-hold ya saya khawatirnya ke bagian cuci piring gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti ya dan paham gitu ya. Yang kedua, yang pertama CBRE, yang kedua film. Dua saham ini ya saham yang punya volatilitas tinggi. CBRE terlebih lagi nih, ini partai keras. Bayarnya CP sama MG ya. Udah teman-teman yang suka, yang udah punya pengalaman trading harusnya ngerti lah ya. Ini pasti scalper yang main, jadi partai keras, manfaatin volatilitas dan ya jangan buy and hold saran saya gitu. Nanti saya bahas satu persatu. Yang untuk saham second liner yang menurut saya oke ini MDKA sama JPFH ya. MDKA kenapa? Karena ya udah sentimennya udah mulai santer nih, anak usahanya ya mau rilis mau IPO gitu ya. JPFA juga secara price action oke. Saya bahas satu persatu ya teman-teman. Mungkin sebelumnya saya mau info aja nih. Kemarin saya ada mention Indi ya. Indi adalah saham yang kemarin saya tradingin dan saya cut loss gitu ya. Harum. Nanti saya buka satu-satu dulu. Sorry tadi belum dibuka. HRTA. Sama satu lagi SMBR. Oke. Yang pertama Indi, wah ini adalah Indi saham yang kemarin saya info dan saya ya kemarin juga cut loss di sini gitu ya. Dia naik, saya tunggu dan ini mulai ada perlawanan lagi, saya ikutan entry, ternyata diguyur. Ya memang saya cut lossnya tipis di 1,3 berapa gitu ya. 1,1%-an saya cut lossnya disiplin dan cuman karena masuknya oversize gitu ya. Jadi ya lumayan juga secara size buat saya gitu ya, cukup lumayan sakit cut loss di Indi gitu ya. Padahal di closingnya 5%, saya cut lossnya cuma 1%, tapi karena size gede banget jadi cukup berasa. Harum saya nggak masuk ya Harum kayak gini ya akhirnya minus 3,7% dan ya sebenarnya saya selalu ngingetin ya ke teman-teman, biasain beli saham itu yang terkonfirmasi akan hijau pekat gitu ya, tanda-tandanya ketika open dia di HK kencang. Biasanya kalau mau aman ya kita tunggu 1 atau 2 menit awal gitu ya, supaya arahnya jelas. Jangan beli pas pre-opening kalau teman-teman yang nggak yakin ya. Ini juga kejadian di harta ya. Kalau teman-teman yang nyangkut di harta, ini saya kasih tahu alasannya kenapa teman-teman nyangkut. Dan ya dia open itu di 910 teman-teman, high-nya itu 915 dan langsung low-nya di 820. Artinya apa ya, opennya aja 950 naik cuman 1 tick, setelah itu turun ya. Jadi kalau teman-teman yang beli ya 0900 enter HRTA dan gak disiplin, wah ini dalam banget. Ya malah kalau saya pribadi kalau mau trading di saham itu lebih sukanya dia open misalnya 910 ya teman-teman, ini sharing aja. 910 dia terus naik tuh 1 menit pertama tuh dia naik 915, 920, 930. Nah itu saya berani enter. Tapi kalau yang polanya kayak gini ya langsung saya skip gitu ya. Mudah-mudahan ngerti. SMBR juga nggak perform, dia minus 1,3%. Tapi ini saham memang kayaknya ada indikasi-indikasi mau main. Dia saya kemarin bilang 310 ini areanya dia yang nggak berhasil dijebol. 1-2 hari, 2 hari saya pantau ketat 310 nggak jebol ya, memang belum dikasih lewat aja kali ya. Seperti itu ya. Dan besok ya CBRE, film, MDKA, JPFA. Ya pertama film ini movernya adalah IF dan kemarin dia naik 14%, yang jadi top buyernya IF. Jadi saya follow, ini smart money. Kenapa IF? Karena ya IF ini adalah broker yang biasa dipakai sebagai broker infrastruktur di saham film, broker mover atau broker infra ya, atau broker apa ya istilahnya yang sering dipakai lah gitu ya, IF. Nah dia total transaksi kalau ditarik dari Juli dia net buy ini sudah 428 miliar atau setengah T. Kan udah jelas berarti dia yang movernya, dan kemarin naik 14% movernya IF. Ini udah jadi indikasi menarik menurut saya. Apakah besok perform? Belum tentu.
ya. Belum tentu saya bilang. Jadi ya kita tetap objektif aja, respon gerakan marketnya. Kalau dikerek naik kita numpang. Kalau dia turunin atau dia nggak gerakin ya ngapain gitu ya. Kalau scalping kan enaknya gitu karena kita basicnya nggak punya barang. Jadi bukan holders, jadi enak. Dan posisinya secara chart ini di resist ya. Kalau besok itu bisa tembus ya harusnya mungkin arah-arahnya 4100 sampai kalau misalnya dia naik kayak kencang banget ya nggak usah ngomong ke situ dulu dah. Kita lihat dulu dan karakteristiknya dia bukan kencang ketika market open ya, dia kencangnya di kemarin itu dia kencangnya di menjelang sesi 1 tutup ya seperti itu. Yang kedua ini CBRE ya, CBRE kemarin ARA dari mulai saya mention hari pertama dia langsung ARA dan di hari kedua ARA-nya itu saya udah nggak ngomongin lagi karena waktu itu sama mas-masan ya saya mention. Jadi ya saya yakin besok ini arahnya bongkar. Oke, CBRE saya yakin besok arahnya bongkar. Satu-satunya penjegal dia harusnya ini bursa. Tinggal kita lihat aja mudah-mudahan pagi-pagi ya sampai hari ini sih saya lihat di suspensi sama UMA belum keluar ya beritanya ya nih. Ya, di suspensi sampai terakhir ini saham CBRE ini belum keluar ya. Nih kalau teman-teman saya search biar teman-teman ngerti dan bisa cek sendiri. Ini terakhir terjadi suspendnya dia tuh tanggal 22. Ini terkonfirmasi di chart ya tanggal 22 ya. Nah 22 dia terakhir tuh open. Ya gitu. Dan ya UMA juga belum ada tuh. Ya terakhir UMA 13 Juni. Jadi ya ketika video ini saya buat ya belum keluar beritanya. Tapi apakah besok UMA atau enggak ya saya nggak tahu. Tapi kalau nggak UMA atau nggak suspend udah jelas ini pasti punya volatilitas dan beresiko ya. Teman-teman saya mention sekali lagi beresiko karena ini bayarnya juga ya scalper gitu ya. CBR ini sebenarnya perusahaan ini nggak oke-oke banget menurut saya ya. Mungkin saya bisa salah kalau anak-anak fundamental ngelihatnya harusnya nggak oke-oke banget lah ya. Karena bahkan di kuartal kedua tahun 2025 dia merugi 400 juta. Ya seperti itu tapi sahamnya diarahin sampai 2 kali. Ini saya yakin ini CP sama MG ya bukan orang bodoh gitu ya, bukan orang sembarangan. Oh ini saham terus kita HK gitu ya, pasti dia tahu something atau ya pasti ada something gitu ya. Dan ya setahu saya sih belum keluar ya beritanya ya. Kalau udah keluar mungkin teman-teman boleh sharing. Intinya CBR ini partai keras ya, jadi khusus untuk teman-teman yang disiplin boleh entry, kalau enggak ya saran saya jangan ya. Yang ketiga ini MDKA kenapa menarik, udah mulai rame seliweran di grup saham bahwa anak usahanya itu akan Panigold ya kalau nggak salah ya, atau apalah namanya, udah akan IPO gitu ya. Posisi dia bagus. Kemarin terakhir volume yang terjadi lebih besar dari volume-volume yang terjadi biasanya. Memang ini sempat ngebuat upper week gitu ya. Memang ini indikasi upper week ini biasanya nggak oke. Makanya saya jadikan ini sebagai watchlist. Kalau misalnya besok dia break bisa lanjut sampai ke area mungkin ke 2700-an ya, ke 2700 karena ini kan posisi resist ya. Kalau dia bisa break 2800 dan bertahan di situ ya mungkin arahnya dia akan lanjut lagi naik gitu ya. Dan sentimennya kan oke gitu ya. Ini posisinya ada posisi nanggung teman-teman. Ini dulu pernah saya jadiin trade plan waktu di pertengahan Agustus ya. Dan ya kalau dia besok nggak kuat sampai break 2700 sampai di 2800 nggak kuat ya mungkin dia arahnya akan ke bawah gitu ya kalau secara teknikal. Ya mungkin arahnya ke bawah dia akan sampai ke 2300 lagi. Tapi kalau ngelihat volume sama data transaksi sama sentimen anak usaha mau IPO, rasa-rasanya sih dia harusnya ke atas arahnya. Ya buat swing pendek juga saya rasa MDK oke, tinggal teman-teman punya trade plan pribadi gitu ya. Jangan ketika nanti udah beli gitu ya, kalau udah cuan nanti sharing sama teman-teman, sama istrinya, sama temennya, wah gue cuan nih dari saham ini, keren kan gue, iya. Giliran loss ya komen sama saya marah-marah. Rata-rata gitu kan. Ya cuman gak apa-apa sih ya, saya juga ngalamin kok fase-fase itu ya. Trading udah 6 tahunan yang ngerasain lah fase-fase itu. Mudah-mudahan sih ya kalau teman-teman persisten dan terus mau belajar harusnya akan lewat fase itu. Oke. Dan yang ketiga ini JPFA ya. Ini kenapa JPFA? Ini udah saya punya saham JPFA, saya nggak punya ya. Maksudnya saya punya analisa adalah salah satu analisa yang saya suka. Kenapa? Ini break ya, ini break resist di sini, di break posisinya dan volume yang terjadi juga oke. Data transaksinya gimana? Data transaksinya juga menurut saya cenderung oke. Di sini kan ada CP, XC ya, ada XL. Jadi ada XA, jadi saya menyimpulkan bahwa ya retailnya keluar gitu ya. Bayarnya top 1 sama top 2-nya secara jumlah kan ini besar sekali ya, 24 secara value 24 miliar, ZP-nya 35
5 miliar ya gitu. Memang YU nih gede juga nih jualannya, tapi ya gitu, posisi yang kayak gini, pola saham yang kayak gini saya selalu suka. Dan kalau secara historis nih JPFA biasanya nggak terlalu pelit lah ya, kalau misalnya dia mau kerek saham ya bisa 5%-an. Ya memang sahamnya ini berat ya, karena ya saham liquid banget, sahamnya berat, tapi menurut saya secara price action ini menarik. Jadi udah mulai, kalau break dia kuat bertahan, harusnya ini udah mulai balik arah gitu. Ini kan downtrend, ini mulai sideways, ngebase atau konsol di sini gitu ya. Dan ini break ya, buat untuk yang swing pendek sama kayak MDKA, untuk yang swing pendek ini termasuk oke. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk scalping besok saya mungkin fokus saya akan CBR sama film ya. Seperti itu. Ya untuk teman-teman yang nggak suka sama scalping beresiko tinggi gitu, lihat-lihat MDK sama JPFA ini oke ya menurut saya. Kalau saham-saham mas-masan gimana, rasanya akan koreksi. Terus kalau sahamnya Pak HT yang jadi top gainer gimana? Kan kemarin saham-sahamnya Pak HT banyak yang perform tuh, MSKY, MSIN ya, Kepik. Ini gimana gitu ya. Kalau nanya sama saya punya history, biasanya kalau MSKY, MSIN, saham-sahamnya Pak HT tuh naiknya nggak akan sustain biasanya ya. Ya intinya gocekannya serem lah, dan menurut saya masuk dalam kategori saham yang kurang begitu ramah retail atau kurang begitu sering kasih saya cuan. Jadi ya saya skip aja lah, dia arah suka-suka dia lah. Gitu ya. Soalnya saya ambil contoh nih MSKY big accumulation MG CP, tapi ini retail sama retail kayaknya. Jadi ya tuh. Jadi ya tektokan saya nggak begitu suka sih ya, bayarnya MG lagi. Takutnya nanti MG kerek naik sebentar terus dibanting. Jadi ya begitulah, saya kurang begitu oke ya. Mungkin itu, jadi besok mungkin fokus saya CBR film, MDK, JPW opsional gitu ya. Mudah-mudahan semuanya perform dan semuanya bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.